Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat ketiga, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Allah bukan saja yang menciptakan alam semesta ini dalam masa 6 hari, namun Allah juga menegaskan bahwa Dia adalah Al-Mudabbir atau pengatur, yudabbirul amr. Nah, apa arti dari Allah sebagai pengatur yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita? Kita tidak perlu jauh-jauh melihat wujud Allah, kita tidak perlu mempertanyakan apa kesesuaian hukum-hukum Allah dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Kita cukup melihat apa yang ada dalam diri kita. Ada paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau tidak bisa kita kendalikan, pasti ada yang mengaturnya. Pasti ada yang sudah membuat tata kelola, aturan, sehingga semuanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan. Dan begitu pun sebaliknya, karena kita tidak kuasa mengaturnya, dan karena Allah lah yang mengaturnya, maka ketika saatnya mereka semua berhenti, kita tidak bisa memaksakan untuk mereka tetap bekerja. Jantung ketika saatnya dia berhenti, kita tidak bisa memaksakan jantung itu tetap bekerja. Namun manusia seringkali sombong. Dia merasa bahwa dia punya kebebasan yang tidak terbatas. Dengan tangannya, dengan lisannya, dengan kakinya, dengan perbuatannya. Dia merasa dia memiliki kebebasan yang mutlak. Padahal Allah sudah mengatur semua perbuatan manusia, meskipun perbuatan tersebut seolah-olah manusia bisa mengaturnya. Adalah dengan cara Allah membuat aturan. Allah menetapkan aturan yang manusia itu harus taati. Ketika aturan tersebut dilanggar, maka konsekuensinya kita akan terima baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita salah dalam menggunakan mata kita, ketika kita salah dalam menggunakan tangan kita, ketika kita salah dalam menggunakan semua organ tubuh kita, maka konsekuensinya kita akan terima baik di dunia maupun di akhirat. Layaknya alam semesta yang sudah berjalan sesuai dengan ketetapan Allah, ketika manusia merubahnya, ketika manusia merusaknya, merusak tata aturan dan skema yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka konsekuensinya akan kembali kepada manusia. Itu adalah bagaimana Allah mengatur manusia. Bahkan dalam hal yang seolah-olah manusia memiliki kebebasan, Allah memberikan aturan, dan barang siapa taat kepada aturan tersebut, Allah memberikan konsekuensi positif baik di dunia maupun di akhirat, dan siapa saja yang melanggarnya, Allah memberikan konsekuensi negatif baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu pekerjaan dokter misalnya itu dianggap berjasa, dianggap mulia karena bisa mengembalikan fungsi tubuh manusia yang sakit kembali normal, kembali sehat. Maka begitu pula peran dan fungsi seorang pengemban dakwah. Karena pengemban dakwah senantiasa memperbaiki kondisi kehidupan manusia yang awalnya bergeser dari apa yang Allah tetapkan, bertentangan dengan apa yang Allah harapkan, maka para pengemban dakwah ini mengingatkan mereka untuk kembali mengikuti apa yang Allah tetapkan. Maka dari itu pekerjaan dakwah ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, saudaraku. Meskipun memang tentu berat di zaman ini, di saat ini kita menghadapi banyak sekali persekusi, banyak sekali ancaman hukum, ancaman bully di sosial media dan seterusnya. Maka dari itu kita harus senantiasa mengingat kembali sabda Rasulullah SAW yang merupakan junjungan mulia kita. Beliau mengingatkan kepada para sahabat kala itu, inna min waraikum ayyamus sabri, di hari-hari atau setelah kalian atau di belakang kalian akan ada hari-hari penuh kesabaran. As-sabru fihinna misrul qabri ala jamri. Di hari-hari penuh kesabaran tersebut, ketika orang menggenggam Islam sama seperti sulitnya menggenggam bara api. Dilepas tidak mungkin karena itu adalah keimanan dan keyakinan kita, namun ketika digenggam pun pasti sangat berat. As-sabru fihinna misrul qabri ala jamri. Walil amali fihi ajru khamsina rajulan. Dan barang siapa beramal di hari-hari penuh kesabaran tersebut, maka pahalanya setara dengan pahala 50 orang. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, hal ajru khamsina rajulan minhum, apakah 50 orang yang disetarakan itu adalah 50 orang yang hidup di zaman mereka? Kemudian Rasulullah menyanggahnya, bal ajru khamsina rajulan minkum. Tidak,
50 orang yang disetarakan itu adalah kalian. Kumnya ini adalah kepada para sahabat. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada Umar bin Khattab, di sana ada Abdurrahman bin Auf. Tentu kita tidak bisa beramal layaknya amalnya Abu Bakar As-Siddiq yang sabar mengikuti hijrahnya Rasulullah. Kita tidak bisa sekeras Umar bin Khattab dalam membela Islam. Kita tidak bisa sedermawan Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan sebegitu banyaknya hartanya untuk perkembangan dakwah Islam. Namun kita bisa disetarakan dengan 50 orang setara dengan mereka, yakni dengan tetap istiqomah, berdakwah, dan tetap beramal soleh di hari-hari yang kita tahu, kita sadar betul sangat berat untuk kita beristiqomah di sana. Namun tentu melepaskan bara api yang merupakan keyakinan kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat bukanlah merupakan solusi. Namun kita juga harus ingat bahwa pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Jangan sampai kita kehilangan gerbong terakhir. Ini adalah gerbong terakhir di mana gerbong ini akan mengantarkan kepada kemenangan, kepada stasiun terakhir yang kita harapkan, yang kita dambakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.